ketika Niak Mitra melakukan regenerasi di akhir musim 85 itu, sosok Samsul Arifin juga termasuk yang ikut diregenerasi. Betul. Nah, yang pernah saya baca itu kan Cak Sul itu kan memutuskan menepi dari sepak bola, mau ngopeni tambak. Kenapa waktu itu kok mikir padahal kan karirnya di sepak bola tapi kok milih ngopeni tambak? Sampai kok ingat. Ya begini, waktu itu ya saya kan mikirnya sudah berumur gitu ya, ya kira-kira 30-an atau berapa ya waktu itu, pokoknya sudah berumur lah, sudah tapi berkeluarga lah ya, tapi ya alhamdulillah kok Allah memberikan tenaga lebih walaupun sudah tua kok ya masih mampu gitu loh ya. Alhamdulillah. Waktu itu saya putuskan begitu karena begini, ayah saya mertua itu punya ya kan punya usaha ya percetakan ya apa gitu ya, alhamdulillah waktu itu mertua ya hidup enak lah gitu ya. Terus ngajak ngomong sama saya, Sur, gimana kalau saya punya keinginan untuk mengembangkan usaha di tambak, usaha ikan, usaha udang, terus gimana kamu sanggup gitu? Waduh, ditodong mertua ya. Kerja ini kalau hasil ini bagus gitu ya, tapi kan mertua sendiri waktu itu bapak juga awal jadi belum punya pengalaman, punya pengalaman, tapi hanya survei di sana tanya di sana tanya di Banyuwangi di mana gitu ya. Oh ya nggak apa-apa, wah insya Allah saya juga sudah tidak di Niak Mitra. Saya sudah di amatir, saya latihannya nggak tiap hari gitu. Ya sudah, ya dan ingat saya itu kalau 80 hektar ada yang waktu itu. Jadi kalau anaknya bapak itu kan adik-adik istri saya itu kan orang sekolahan, masih kuliah begitu. Ya saya karena saya ini kan dulu dari desa, ya seneng bertani. Akhirnya yang dipasrahi tambak. Aja ya. Jadi saya kalau subuh Mas, habis sholat subuh berangkat bawa truk, saya nyopir sendiri, bawa bambu-bambu apa yang diperlukan di sana, saya datang ke sana. Di Banyuwangi? Bukan, di Gresik. Oh, akhirnya di Gresik? Iya, bukan di sana. Itu tadi kan survei pelajaran di sana. Di Gresik, Sedayu sana banyak. Ada yang beli-beli gitu, ada yang sewa gitu. Tapi ada yang intensif itu, yang pakai alat-alat, pakai lampu apa itu ada. Terus ya saya masih main di Suranaga, kan diambil Suranaga. Jadi dari Niak Mitra nggak diperpanjang, saya diambil semua. Kelompoknya Wayan Diana itu ya? Semua ke Suranaga. Yang ada tinggal itu mungkin waktu itu sama Hamid Asnan, siapa-siapa. Tapi yang lain diambil Suranaga semua. Gitu. Jadi selain main bola, tambak itu tadi. Waktu itu begitu karena saya juga ya masih dapat insentif juga dari sana. Loh, latihannya nggak bendino ya, wis nggak apa-apa lah. Akhirnya ada itu dua-duanya saya itu. Kemudian terus bapak jatuh sakit. Waduh. Waktu itu belum. Terus Persibaya waktu itu kan tahun 86 ya. Ya. Kan di sini waktu itu juara grup. Ya. Tapi waktu itu saya nggak mau, saya sudah niat, enggak lah, sudah biar teman-teman kan dari Niak Mitra kan dipanggil, banyak yang dipanggil ke Persebaya itu ya. Iya toh, dikuati banyak teman-teman itu di sini dan juara grup, terus kan pindah ke Semarang putaran keduanya. Di sana jeblok gitu ya. Terus akhirnya akhirnya ada waktu itu gagal ya. Nah, terus begitu terus 85, 86, 87
kan ada diputar lagi kompetisi itu. Nah, waktu itu saya sama Pak Barmen sama Pak Tianto urusnya Suranaga. Sur, mana kamu itu ini diminta tolong kamu masuk Persebaya. Masuk Persebaya. Ngomong adik-adik. Waduh, mana ya? Nah, terus diminta Pak Wali itu. Terus akhirnya waktu itu yang melatih masih Mas Rusdi sama almarhum Mas Bodro. Dua-duanya sudah almarhum. Iya. Berarti Juragan Tambak dipanggil lagi kembali ke lapangan ini. Iya. Itu Juragan. Tapi istimewa kan 86, 87 final meskipun akhirnya kalah dari Semarang. Dan musim berikutnya juara bersama Persebaya. Ini gara-gara ada Samsul Arifin. Setelah jeblok Persebaya jeblok di musim 85-86. Iya. Nah, Samsul Arifin masuk runner up musim berikutnya juara. Yang waktu jeblok itu ya saya sebenarnya ditawari. Tapi sudahlah. Saya sudah tua, ikut Suranaga aja begitu. Saya sambil nunggu tambak begitu. Ngurusi tambak. Ternyata malah putaran berikutnya, kompetisi berikutnya saya dipanggil. Nah, terus saya bilang sama Bapak waktu itu, Pak, saya dibutuhkan lagi Persebaya. Sebelum Pak, ya itu sekarang. Ya saya Pak. Ya enggak bisa nolak karena ya Pak Wali apa sudah. Ya sudahlah, nggak apa-apa, biar diurusi saudara. Akhirnya ada saudara yang ngurus, Bapak sudah akhirnya sakit-sakit terus nggak ketambah, ya sudah akhirnya ya enggak, saya tinggal sudah. Nah, disitulah saya terus ikut yang 86 itu masuk runner up, terus kemudian yang keduanya bisa juara. Jadi 3 kali berturut-turut masuk final gitu loh. Iya, yang terakhir yang lawan Persib yang kalah 2-0 itu yang musim. Waktu itu mungkin loh ya waktu itu ya karena tapi nggak usah dianulis. Saya sebetulnya ya punya gol banyak waktu itu. Tapi waktu itu tidak ada predikat pemain terbaik, tidak ada predikat top score. Tapi ada dan yang istimewa kan ini Jasul. Musim 87-88 itu kan Persebaya juara kan, Perserikatan. Di musim yang sama kan Surabaya juga juara di Galatama juara lewat Niak Mitra. Dan di amatir itu kan Suranaga juara, kejuaraan amatir nasional. Dan betul. Samsul Arifin ada di situ. Itu bagaimana membagi waktu dan konsentrasinya karena itu musimnya Persebaya juara. Perserikatan Suranaga juara amatir. Ya apa membagi waktunya dan konsentrasinya? Ya, main bola kan sudah pekerjaan saya. Jadi saya walaupun tetap latihan kan di Persebaya. Ya kan waktu itu TC-nya terus Persebaya itu. Jadi walaupun nggak ada kompetisi, tapi tetap teman-teman itu di TC terus. Nah, jadi kalau Suranaga main ya saya tinggal ya dulunya kan ya dan lagi yang main kan juga teman-teman sendiri ya. Teman-teman dari Niak Mitra juga waktu itu. Jadi kan sudah tahu, sudah nyetel sudah tahu, saling tahu satu dengan yang lainnya, sudah kompak lah. Jadi tinggal latihannya aja, fisiknya kuat ya. Dan ini istimewa itu, satu musim juara bersama 2 tim di 2 kejuaraan yang berbeda. Ini istimewa ini. Alhamdulillah. Ya, waktu itu juga mungkin kalau ada predikat pemain terbaik terus juara gitu, saya juga waktu itu insya Allah cetak gol banyak juga ya? Iya, yang amatir antar klub nasional itu. Tapi karena nggak ada, hampir tiap main ya ngegol. Ya alhamdulillah diberikan diberikan karunia dari Allah lah gitu. Ya pokoknya setiap di Suranaga saya sudah memberikan yang terbaik di Persebaya, di Niak Mitra. Alhamdulillah saya sudah bangga sekali walaupun ya saya nggak punya apa-apa, tapi tujuan saya itu ya tercapai lah. Saya sudah bisa menyenangkan di Surabaya. Saya belum pernah pindah kemana-mana loh. Ya, hanya di Surabaya. Iya, saya walaupun dulu di Niak Mitra, saya itu ya ada yang nawari pindah-pindah ke Jakarta, gaji saya ditambah. Saya jangan berapa? Saya di sini
Tapi ya hatinya ada di Surabaya ini. Saya nggak mau. Saya bekerja, tapi saya juga tidak mau lepas dari keluarga, istri, anak. Jadi ya saya tetap aja di Surabaya, walaupun di sana gaji lebih tinggi. Saya di Surabaya aja. Nah, di penghujung setelah final ketiganya Persebaya yang musim 89-90 kan, itu kan kemudian Cak Sul balik lagi ke Niak Mitra. Ya. Tapi sebelum ke Niak Mitra itu sebenarnya ada tawaran dari Bentul sebenarnya, dari Pak Iwan Safi. Iya, waktu itu saya kan masih di Persebaya, masih ikut kompetisi-kompetisi. Saya kan dekat Mas Iwan Safi itu kan ya juga waktu itu ya juga kecimpung di Persebaya juga, kemana-mana juga ikut gitu ya. Nah, saya juga dekat dengan Mas Iwan. Sul, nanti kalau kamu sudah ini ya, bantu saya, kamu ikut Bentul gitu. Insya Allah Mas, saya begitu kan saya ya nggak tahu kedepannya masih bagaimana gitu. Ya akhirnya ya kadang kalau uji coba di Bentul sana, ayo ikut aku nanti Mas. Ya kan Jember, kan home base-nya di Jember. Di Jember ya. Ya, waktu itu ikut persiapan ada game. Ya mungkin supaya masyarakat Jember juga tahu kalau saya akan di sana, mungkin begitulah ya. Ya saya ikut aja Mas, tapi kaki saya sakit Mas. Wis ora apa-apa. Sing penting awakmu teko, kon masih gak melayu meneng tok di lapangan kamu. Wah, ya itu bukan sifat saya kalau saya walaupun sakit, saya kalau sudah terjun di lapangan, saya harus full. Nah, iya, harus. Lah, ya itu cerita lagi ya, kebetulan waktu itu ya saya, Mas, kakiku sakit Mas. Wis tak gak apa-apa. Pokoknya kon sepatuan, ketok wong nang lapangan, kon gak melayu gak apa-apa. Ya aku gak iso Mas, bukan tipe saya yang seperti itu. Akhirnya ya saya lari, ya saya ngotot. Walaupun ternyata mainnya waktu itu sama anak-anak ini golongan Getuk, golongan siapa itu dulu waktu sebelum di Niak Mitra kan dia masih di Mitra Kelumbunya. Ya, kan Mitra amatir. Itu lawannya itu anak-anak teman-teman anak buah itu adik-adik saya. Loh, lawannya arek iki. Ya, sudah enggak apa-apa. Begitu Mas. Begitu main, ya saya harus sungguhan walaupun kaki saya sakit, saya nggak bisa. Ini bukan tipe saya. Saya kalau main sudah nggak mikir sudah. Saya sudah total kalau main ya apapun risikonya saya tanggung. Nah, kebetulan waktu itu laki-laki yang itu tadi Mas. Jadi dapat bola umpan dari sana. Bola kipernya sudah out ke gawang dekat, bolanya ke sini ke gawang yang jauh. Kalau nggak ada pemain di bawah gawang itu masuk itu. Tapi karena ada pemain backnya di belakang di bawah mitar. Saya itu ada di pojok yang kotak kecil itu. Oh, kotak kecil. Di jauh. Saya kan selalu di gawang jauh. Oh ya. Begitu bola datang, ini disapu, dibuang Mas. Kayak dipencak gini. Lah iya lah, ya pokoknya inilah bolanya datang ke pemain back itu. Kan kalau lepas kan masuk di dalam gawang. Ini dibuang jauh, maksudnya begitu. Tapi saya muncul dari situ, saya loncat dari mana? Saya curi kena Mas. Loh, itu ya kalau nggak punya keberanian, saya yakin kalau mungkin saya itu ya sudah gitu lupa Mas. Saya nggak pikirkan resiko. Saya karena sudah kebiasaan itu. Tapi saya tutup dengan tangan saya. Wah ini tapi habis itu ini kena. Masuk tak curi. Tanya nanti kalau ketemu Getuk apa ini. Sampai anak-anak, waduh Cak Sul sampai tak pikir wis sampean kuwen nek iki iso mati. Ndak iki lho abuh ngene ku. Lho. Anak-anak itu kalau teman-teman kalau sudah begitu mesti tanya, kamu mau Mas? Alhamdulillah enggak, ya pokoknya. Nah, ya itu. Itu kan sudah ikut latihan, ikut ya pemanasan bersama Bentul, tapi tiba-tiba bergabungnya akhirnya ikut Niak Mitra. Ya, apa itu panggilan jiwa ya? Karena Niak Mitra ya, tim yang membesarkan Cak Sul. Tapi saya kan ya juga tahu diri Mas. Saya kan
tahu-tahu saya justru tahunya saya dikasih tahu Mas Iwan. Sul, kamu mau dipanggil lagi, memperkuat Nyak Mitra, ya Mas. Terus ya sudah, nggak apa-apa. Nah, jadi saya juga baik-baik sama Mas Iwan. Nggak saya terus, saya justru diizinin sama Mas Iwan karena saya tahunya saya dipanggil itu dikasih tahu dulu sama Mas Iwan. Jadi ya nggak tahu, saya nggak ngerti kok. Ya mungkin waktu itu karena mungkin tahu saya sudah bersama Mas Iwan, mungkin dimintanya ke Mas Iwan apa bagaimana saya nggak tahu. Kok tahu-tahu Mas Iwan bilang, Sul, kamu mau diminta muat lagi Nyak Mitra. Nah, terus gimana Mas? Ya nggak apa-apa, jangan kamu sana. Ya Mas, terima kasih. Tadi ya enak, bukan aku terus nggak kono. Lah kemudian karena ya waktu itu kan juga Mas, posisinya Nyak agak turun waktu itu. Waktu itu sudah setengah musim kompetisi. Jadi saya tidak ikut, makanya saya diminta itu waktu itu sudah setengah kompetisi sudah berjalan. Waktu itu kebetulan waktu itu Nyak Mitra ada termasuk di grup bawah gitu loh. Nah, saya diminta kembali ke Nyak Mitra untuk nguati lagi. Ya akhirnya saya siap, saya kembali. Ya saya main lagi bersama Hanafing, bersama yang lain-lain itu, yang muda-muda itu apa itu. Kemudian saya tampil pertama, kalau nggak salah ya waktu itu lawan Medan juga mungkin. Tapi sudah yang keduanya ini, saya dulu lolos, dapat umpan tuh, gol. Saya kirim gol 2 dari kepala tuh. Akhirnya menang. Akhirnya sampai akhir kompetisi, alhamdulillah waktu itu posisinya saya bisa naik. Iya, saya bisa menyumbangkan 12 gol. Terus akhirnya naik ikut grup atas lagi gitu. Sayang itu jadi musim terakhirnya dan Nyak Mitra bubar. Tapi diakuisisi Jawa Pos jadi mitra dan nama Samsul Arifin masih ada di situ. Iya. Nah ini kalau ngomong soal mitra ini kan menarik ini. Waktu di Mitra Surabaya, mitra edisi pertamanya itu tiba-tiba sosok Samsul Arifin, orang semua mengenalnya Samsul Arifin itu striker. Ya. Si kepala emas yang headingnya maut tadi. Tapi tiba-tiba di Mitra itu tahu-tahu terus main di posisi belakang. Ya. Gimana ceritanya Sul? Gini Mas, saya itu kan ya syukur alhamdulillah saya itu bisa di beberapa posisi. Yang belum saya kenal termasuk yang main di belakang itu kan belakangan. Yang pertamanya saya itu dulu main di sayap ya. Dari kampung datang ke sini itu saya malah main di sayap. Kemudian waktu di Galadama Nyak Mitra mewakili Indonesia ke Bangladesh ya. Nah, strikernya kan Joko Malis. Ya. Nah, saya waktu itu karenanya ya saya cadangan waktu itu. Ya, kemudian Joko Malis itu cedera. Jadi strikernya cedera, nah, saya lah masuk. Jadi saya yang belum pernah main striker, mestinya saya dimasukkan jadi striker gitu loh. Ya. Kemudian di situ saya kok ya bisa menyesuaikan diri, bisa cetak gol, bisa loh. Malah waktu itu yang ada itu hanya pemain terbaik, kena Abdullah Rahim waktu itu. Mungkin kalau ada pemain top skor, saya nyetak 7 gol waktu itu di sana. Tapi yang ada hanya pemain terbaik. Ya nggak tahu, mungkin bisa top skor atau enggak tahu. Waktu itu hanya ada pemain terbaik, Abdullah Rahim teman saya itu. Kemudian jadi ya saya main sayap, ya main striker. Kadang tugas saya kan kalau di sayap kadang-kadang saya turun disuruh jadi gelandang. Jadi alhamdulillah saya bisa di posisi. Yang terakhir malah saya jadi libero. Ceritanya begini. Waktu itu Mitra main di Jogja kalau nggak salah, ingat saya. Nah, teman saya Freddy itu kan pemain belakangnya, hanya satu-satunya Freddy yang jadi libero. Jadi ya Freddy itu intinya, nah, saya di depan. Ya intinya saya di depan. Kemudian kena akumulasi kartu kuning Freddy.
waktu itu nggak boleh main karena sudah 2 kartu kuning. Ya. Kemudian pelatih mungkin bingung siapa pengganti Freddy gitu kan. Nah, terus saya waktu itu ditawari, Sul, kamu berani main libero? Ya dicoba aja, saya bilang gitu. Dicoba. Ya wis. Terus latihan. Habis. Kok iso? Ya kalau dipercaya ya enggak apa-apa. Iyalah. Nekat aja akhirnya. Iya kan, saya kan harus siap kalau dibutuhkan di mana saja. Saya harus siap. Akhirnya main saya di libero. Berarti kan nggak boleh main. Ya alhamdulillah waktu itu ya apa ya bisa gitulah. Walaupun belum ya mungkin terus akhirnya mainnya lagi jadi keterusan di daftar belakang. Iya, terus akhirnya kok terus ya cuma akhirnya ya terus udah waktu itu terus saya cedera lagi. Pernah ya saya sempat berapa kali pertandingan gitu loh. Nggak lama juga. Terus begitu saya cedera, waduh, kena lagi saya cedera, ya. Terus saya lama nggak main. Akhirnya saya membantu Om Basri, saya jadi asisten. Gitu. Jadi terus sampai, terus saya bantu Om Basri. Ya biasanya kalau pagi saya dibawain catatan. Zul, ini latihannya, ya saya kerjakan. Ya saya sampaikan pada teman-teman, ya jadi konco ya, ini latihan ini. Ya cuman memang kadang-kadang mungkin dianggapnya teman, kadang-kadang itu awalnya serius, lama-lama lu ada yang nggak serius ini. Tapi saya itu enggak tega negor gitu. Tadi ya wah awalnya sebetulnya seneng ada kesempatan gitu. Tapi terus rasanya kok segan nih. Ya rasanya kok nggak cocok dengan karakter saya. Saya nggak bisa katakanlah kasarnya, saya nggak punya wibawa gitulah ya. Jadi ya akhirnya ya saya teruskan. Saya pokoknya kalau sore gitu Om Basri. Ya karena tapi saya dapat ada catatan latihannya ini ya sudah saya kerjakan aja. Akhirnya sampai akhir musim ya akhirnya waktu itu ya Freddy lagi main. Saya kan tuh cedera, Freddy lagi main kan memang Freddy nggak ngalami cedera, hanya kena akumulasi kartu kuning. Ya sempat memang satu musim itu sama-sama. Cuman dia di belakang, saya depan itu. Kebetulan aja Mas, itu ya saya bisa hanya beberapa kali. Tapi terus cedera, ya kembali. Tapi istimewa ini striker house goal akhirnya mau jadi main di belakang. Nah ini kalau ini tak Sul, ini ngomong sebagai striker ini kan di Niak Mitra 2 kali juara, di Persebaya sekali juara. Kalau boleh di amatir Suranaga juara. Klub nasional antar klub nasional juara. Kalau boleh memilih nih, siapa sebenarnya duet striker yang paling klop di mata Samsul Arifin? Sewaktu bersama saya. Sama ya. Ya kalau waktu di Persebaya yang saya juara itu kan Samustaqim. Ya tentu waktu itu nyaman sama Mustaqim. Tapi waktu di Niak Mitra saya bersama Joko Males, saya bersama Fandi Ahmad. Ya seneng aja gitu. Jadi memang mereka juga bagus gitu loh. Tapi kalau buat saya itu yang penting itu memang sebetulnya saling mengerti aja. Jadi kalau soal fisik, soal teknik apa itu kan punya kemampuan masing-masing. Ya memang yang harus dipersiapkan dalam sepak bola kan harus punya fisik stamina yang prima, punya skill, punya teknik yang bagus kan itu modalnya.
Ya, yang ketiganya kan mesti harus saling mengerti karakternya masing-masing. Kalau saya begini nanti kamu, jadi saling mengerti kemaunya masing-masing. Jadi kalau sama bagus-bagus tapi saling tidak mengerti, ya nggak kompak namanya gitu kan. Jadi yang ngerasa sehati itu berarti sama ketika sama Joko Malis, sama Fandi Ahmad, lalu sama Mustaqim di Persebaya. Iya. Nah, ini ada satu hal yang juga unik sebenarnya dari sosok Syamsul Arifin, selain dikenal sebagai si kepala emas. Unik, mungkin nggak banyak yang tahu. Teman-temannya sendiri mungkin yang tahu. Kalau pemanasan itu lama, hampir 1 jam. Terakhir saya ngelihat itu waktu beberapa bulan yang lalu saya lihat Cak Sul itu main bersama tim ITS. Saya juga lihat pemanasannya lama sekali. Itu kenapa kok lama? Mungkin sampai 1 jam pemanasannya. Begini, sebagai atlet itu kan harus mengenali dirinya sendiri. Jadi kalau sudah mengenali fisiknya, terus karakter fisiknya, karakter otot-ototnya, itu harus dikenali. Jadi kalau seperti saya mengenali karakter fisik saya. Kalau saya kurang panas, saya kurang enjoy main di lapangan. Iya. Dan bisa-bisa ketarik, gitu. Bisa-bisa narik. Jadi saya betul-betul saya siapkan betul. Saya mengenali karakter fisik saya. Jadi saya harus panas betul. Kalau enggak, ya bisa bahaya sendiri, rugi sendiri dari saya sendiri. Jadi kalau teman-teman ya ini memang betul. Jadi kalau mau main, datang ke stadion, nah, teman-teman kan masih duduk-duduk kan, gitu ya, masih waktunya panjang di ruang ganti gitu ya. Loh, saya sudah pakai sepatu kets, saya sudah senam dulu, saya siapkan dulu. Nah, supaya saya bisa langsung bisa main langsung tune in di lapangan. Nah, begitu, saya siapkan betul. Jadi saya mengenali diri saya. Kalau saya kurang panas, saya nggak bisa 100%. Jadi itulah yang perlunya jadi atlet itu mengenali dirinya sendiri. Nah, itu termasuk kan ya kedisiplinan. Nggak sakar beda. Dan itu akhirnya jadi karakter tersendiri dari sosok Syamsul Arifin. Kalau pemanasan lama, tapi kalau guyonannya gini Cak Sul, pemanasannya 1 jam, terus kalau ternyata jadi cadangan nggak main, lah sia-sia pemanasannya. Itu guyonannya. Ya enggak lah. Ya, nah ini pertanyaan pamungkas ini untuk Cak Sul ini. Sosok Syamsul Arifin itu kan namanya sangat besar kan. Orang tahu lah bahwa Syamsul Arifin itu pemain hebat, striker jempolan, dan pasti orang mengira itu sosok Syamsul Arifin akan melanjutkan karir sepak bolanya sebagai pelatih, tapi Cak Sul tidak jadi pelatih. Apa karena seperti yang diceritakan tadi waktu betul jadi disuruh Om Basri jadi asisten? Betul. Jadi awalnya itu sebetulnya saya seneng dikasih kesempatan itu, karena saya bisa belajar gitu kan. Saya tiap pagi dikasih catatan, latihannya ini. Ya cuman waktu itu ya gini, saya selama jadi pemain itu Mas, saya itu ya memang saya biasa berusaha mendisiplinkan diri saya sendiri. Saya ya pokoknya ya latihan kalau rasa kurang fisik teman, saya latihan sendiri. Saya nggak pernah protes-protes, saya nggak pernah banyak ngomong. Saya kalau diberikan tugas, saya jalankan dengan baik. Ya. Jadi, saya nggak pernah membuat catatan jelek lah kalau di tim itu ya. Nah, setelah saya tuh orangnya nurut gitu loh. Ya diam, nggak banyak ngomong. Tapi saya kalau dikasih tugas, saya kerjakan dengan baik. Jadi waktu itu ya yang saya rasakan begini waktu saya jadi asisten. Waduh, kok nggak seperti yang saya kira. Jadi ternyata ya teman-teman yang seniornya gitu ya disuruh lari gitu. Waduh,
mestinya larinya kenceng kok pelan-pelan. Tapi saya nggak pernah negur. Itu karakter saya. Wah, kalau terus saya begini, ya saya kalau begini kan nggak bisa ini, karakter saya ini nggak cocok ini. Ya sudahlah, saya ya tanyakan coba anak-anak itu lah. Akhirnya ya sudahlah saya saya berhenti di sini dan saya habis kompetisi, habis itu saya terus Om, maaf Om, saya sudah tidak terus Om. Gitu. Terus kenapa? Saya cerita gitu. Ya memang kalau mau jadi pelatih itu harus punya wibawa, harus ini. Iya Om, saya nggak bisa. Tapi ya sudah. Akhirnya saya putuskan ya adalah saya nanti ya usaha gitu. Jadi akhirnya ini kan ketemu kenapa kita tidak bertemu sosok Samsul Arifin di pinggir lapangan sebagai pelatih karena orangnya nggak tegoan itu tadi. Mungkin itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini, dan obrolannya panjang sekali nih karena sesuai dengan yang request banyak, maka obrolannya panjang bersama sosok Samsul Arifin. Semoga ini bisa mengobati rasa kangen teman-teman dengan sosok beliau, bisa menggugah memori teman-teman yang dulu mencintai Nak Mitra, mencintai Persebaya eranya Samsul Arifin. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Hamzah. Terima kasih banyak Cak Sul. Terima kasih. Selamat sore.